Pakai sedotan enggak kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi untuk semua sobat PKRS, baik yang hadir di sini maupun yang online via FB maupun via IG. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bergabung, dapat kumpul bersama dalam acara talkshow memperingati Hari Kanker Anak Sedunia tahun 2025 dengan tema pentingnya deteksi dini kanker hati pada anak. Sebelumnya perkenalkan, saya Puji Astuti dari tim PKRS. Pagi hari ini saya nggak sendiri, saya ditemani oleh seorang dokter yang cantik dan keren yang akan menjadi narasumber pada pagi hari ini, yaitu Dr. Novi Rahayu Ariyanti, spesialis anak konsultan. Beliau adalah seorang dokter spesialis subgastrohepatologi RSUD Dr. Muhammad Saleh Kota Probolinggo. Selamat pagi dok, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat semua ya? Yang ada di sini ya. Oke. Semoga sehat selalu nih dok. Amin, amin, amin. Untuk sobat PKRS baik yang online via IG maupun FB, bila nanti ada pertanyaan bisa chat langsung. Dan untuk teman-teman yang di sini juga bisa nanti ngajukan pertanyaan juga. Untuk pertanyaan yang bagus nanti akan mendapatkan door prize. Panitia menyediakan 8 door prize. 3 door prize spesial, yaitu buku yang ditulis oleh beliau sendiri oleh Dr. Novi. Dengan tim gitu. Yang berjudul kalau nggak salah kanker hati primer nih dok. Ini pada anak gitu dok ya? Iya, jadi kanker hati primer pada anak ini nanti kita tim dari Surabaya. Jadi salah satu bukunya adalah ini yang memang masih baru tahun 2024 pertengahan kita launchingnya. Nanti ada 3 buku yang bisa saya kasihkan nanti untuk teman-teman ini perawat ya, teman-teman perawat sama teman-teman tenaga kesehatan yang ikut supaya nanti bisa membaca bukunya ya. Iya dokter, langsung aja nggih dok. Ya oke. Dokter, apa sih itu kanker hati pada anak dok? Jadi kanker hati primer pada anak ini adalah kanker hati yang memang dari sel liver ya mbak ya. Jadi ada 2, hepatoblastoma dan hepatokarsinoma. Sedangkan kalau yang lainnya kan ada metastasis ya. Jadi misalkan ada kanker payudara, nanti metastasisnya ke liver seperti itu. Tapi kalau kanker hati primer ini memang dari sel livernya sendiri. Jadi ada 2, hepatoblastoma dan hepatocellular karsinoma. Nah seperti itu. Jadi penyebabnya beda. Penyebabnya kalau hepatoblastoma itu emang dari mutasi gennya ya. Kalau misalkan dari hepatokarsinoma itu dari infeksi virus, biasanya dari infeksi virus. Jadi ada infeksi virus hepatitis B sebelumnya atau hepatitis C yang kemudian menyebabkan sel liver ini bermutasi menjadi ganas. Nah, tetapi kalau hepatoblastoma itu memang dia dari lahir memang mutasi, ada titik mutasi gen di mana dia disebabkan hepatoblastoma seperti itu. Perbedaannya di sana ya. Kalau untuk secara klinis hampir sama sebenarnya. Secara klinis hampir sama. Yang pertama biasanya ada pembesaran di liver. Jadi ada pembesaran liver, ada benjolan di perut ya, bagian atas kanan. Kemudian anaknya biasanya tambah pucet ya, kemudian terus nyeri pada perutnya sebelah kanan atas, kemudian mual muntah ya, kuning, anaknya kuning karena kenapa? Karena terjadi hambatan dari bilirubin. Ya, jadi akan terjadi warna kuning pada mata, terutama kita lihat di matanya ada kuning. Kemudian semakin lama dia akan membesar perutnya, kemudian air kencingnya jadi merah ya. Kemudian akan terjadi namanya sirosis hepatis atau kerusakan sel liver, di mana kerusakan sel liver ini akan menyebabkan pengaruh yang besar sekali ya. Jadi ada namanya hipertensi portal, ada bendungan. Kalau sudah ada bendungan di portal hipertensi, di istilahnya itu adalah vena pembuluh darah yang paling besar, maka akan jadi bendungan di pembuluh darah yang lainnya ya. Jadi bisa kelihatan nanti kaput medusa namanya. Kalau medusa itu kelihatan urat-uratnya. Jadi di
perutnya itu akan jadi urat-urat membesar ya. Jadi seperti kalau kita ngomongnya medusa itu seperti ular ya. Ular kayak jalar-jalar gitu kan, panjang gitu kan ya, warnanya biru. Ya. Kemudian terjadi apalagi bendungan di mana varises esophagus. Jadi ada varises. Kalau kita biasanya varises di kaki, Bapak Ibu sudah tahu ya, misalkan ya, oh ada varises di kaki saya dok, ini dok sakit. Nah ini varisesnya di tenggorokan. Jadi pembuluh darah di tenggorokannya membesar. Nah ini gampang pecah. Dan itu terjadi bukan hanya di tenggorokan aja, bisa sampai ke lambung ya. Kalau pembuluh darahnya besar di situ gampang pecah, maka akan terjadi apa? Muntah darah, BAB darah ya. Jadi vena porta yang membesar yang terjadi bendungan tadi itu kemana-mana akhirnya. Asites, terjadi cairan yang banyak di dalam perutnya sehingga anaknya sampai sesak ya. Kemudian akan terjadi apa? Jadi pembesaran di jantung. Pembesaran jantung, jantungnya tidak berfungsi dengan baik ya. Kemudian terjadi apa lagi? Sirosis limpatis itu adalah kerusakan liver. Liver itu fungsinya banyak, Mbak. Fungsi liver yang pertama adalah detoksifikasi. Jadi kalau kita makan, misalkan kita makan obat tuh, atau makan ada racunnya dikit misalkan ya, bukan ada racun sedikit ya. Namanya detoksifikasi adalah mencerna racun, membuang racun yang ada di dalam darah. Ya, kalau fungsi liver tidak berfungsi, maka itu akan membuat penyebab banyak dari banyak racun ya. Jadi OTWPT, SGOT sebenarnya akan meningkat ya. Kemudian akan terjadi kelainan yang lainnya. Kemudian apalagi liver itu juga berfungsi sebagai produksi protein. Protein yang paling penting adalah albumin. Albumin ini fungsinya apa? Albumin ini membawa juga nutrisi. Jadi dia mengikat nutrisi kita dibawa kemana-mana. Kalau albumin ini turun karena dia tidak ada pembawa, terutama cairan juga ya. Jadi albumin juga membawa cairan. Kalau albuminnya rendah, maka apa terjadi? Cairan yang banyak. Jadi cairannya banyak. Jadi artinya asites dari bendungannya, asites dari albuminnya yang turun ya. Daya tahan tubuhnya turun karena proteinnya tidak terbentuk dengan baik ya. Kemudian apalagi protein-protein yang lain apalagi banyak sekali protein yang lainnya ya. Jadi misalkan salah satu dari faal pembekuan darah. Iya. Jadi anak-anak dengan sirosis hepatis karena dia faal pembekuan darahnya, proteinnya tidak ada, maka dia kalau terkena misalkan berdarah di sini, maka dia akan lama nutupnya. Atau misalkan dia tadi itu sudah ada varises di sini di tenggorokan, gampang berdarah, tidak ada pembukaan darahnya, maka darahnya akan terus biol-biolan. Nah, makanya itu nanti sangat penting sekali untuk memeriksa hal yang tadi itu. Jadi klinisnya seperti tadi. Kalau klinis yang awal biasanya adalah pembesaran atau ada benjolan di daerah perut sebelah kanan atas. Mungkin itu Mbak ceritanya ya. Mungkin teraba keras di perut sebelah kanan atas gitu ya. Teraba keras, kemudian benjolan ya, seperti benjolan ya. Jadi kalau misalkan dia anaknya mengeluh nyeri, anak-anak kan usia hepatoblastoma itu lebih mudah daripada hepatoseluler karsinoma. Jadi hepatoblastoma itu biasanya terjadi pada usia 3 tahun pertama. Nah kalau seperti ini kan anak nggak bisa ngeluh ya. Maksudnya anak nggak bisa ngeluh sakit perut kalau masih umur 1 tahun. Paling dia rewel ya, kemudian kita lihat dia mual muntah, nggak kuning, lagi kita evaluasi kok patengnya tambah gede. Nah seperti itu harus hati-hati. Ya, nanti Bapak Ibu sekalian harus hati-hati. Harus cepat periksa harus Dok. Cepat periksa ya. Kalau untuk yang hepatoseluler karsinoma biasanya pada anak yang lebih besar, umur 10 tahun ke atas, biasanya seperti itu. Nih dokter, untuk anak-anak kan kita bicara tentang kanker hati anak nih dok ya. Kalau anak-anak itu kan umurnya kan tadi dokter bilang untuk hepatoblastoma mungkin umur masih imut ya dokter ya, masih 1 sampai 3 tahun gitu. Itu resiko tertingginya kan biasanya dari gennya atau gimana itu dok? Kalau hepatoblastoma ini dari mutasi gen ya, dari gen. Kalau yang hepatoseluler karsinoma itu yang dari hepatitis B. Nah ini biasanya dia dapat dari ibunya, ya. Jadi makanya kenapa kalau sekarang kan mesti harus periksa HBsAg ya waktu hamil, sebelum hamil ya. Wajib sekarang. Wajib periksa supaya nanti kita tahu bahwa nanti kedepannya bayi yang dilahirkan ini bagaimana. Ya jadi pencegahan hepatitis B ini juga sudah mulai 10 tahun yang lalu ya dilakukan ya. Kalau untuk di Indonesia itu sudah alhamdulillah sudah mulai bagus Mbak ya. Dan kita sudah bersama dengan Dinas Kesehatan dan lain-lainnya untuk mencegah itu. Untuk mencegahnya itu dok ya.
tadi kan juga sudah diterangkan oleh dokter untuk gejala-gejala dari kanker hati pada anak, dokter ya. Penegakan diagnosa, dokter. Oh, oke. Ya, jadi untuk penegakan diagnosa yang pertama bisa dilakukan adalah melihat imaging ya. Imaging itu bisa dengan USG, bisa dengan CT scan, bisa dengan MRI. Nah, yang paling bagus memang MRI. Tapi kita masih belum punya di sini. Cukup dengan CT scan sudah bisa kelihatan. Jadi kalau hepatoblastoma, CT scan itu sudah terlihat nanti penjualan-penjualannya di mana ya. Kemudian kita lakukan juga biopsi liver. Biopsi liver berarti kita ambil sel liver, kemudian kita lihat di mikroskop ya, kita evaluasi selnya bagaimana. Kemudian dengan darah. Jadi ada beberapa penanda karsinoma, penanda keganasan itu bisa dilihat dari diambil darahnya. Nah, seperti itu. Tapi yang paling penting tadi imaging atau tadi di ini ya, di USG atau di CT scan ya, itu paling menentukan nanti bagaimana untuk tindakan setelahnya. Seperti itu, Mbak. Untuk pemeriksaan laborat atau darah itu biasanya diperiksakan ada darahnya lengkap, apa fungsi hatinya? Ada tumor marker sendiri. Jadi ada tumor marker yang bisa dilakukan untuk hepatoblastoma ya. Kemudian untuk hepatocellular juga ada tumor markernya sendiri. Ada tumor marker. Untuk DL-nya biasanya darah lengkap dan lain-lainnya itu melihat fungsi livernya. Kalau fungsi livernya sudah mulai terganggu, maka akan terlihat bahwa nanti fungsi livernya turun. Kemudian tadi itu albuminnya turun ya. Jadi tapi untuk penanda tumor markernya sendiri itu ada sendiri. Ada sendiri ya, dokter. Selain untuk pemeriksaan darah, dokter ya, selain dari fungsinya harus ada untuk penanda tumornya yang harus diperiksa juga, dokter, untuk penegakan diagnosa pasti dari kanker anak gitu, dokter. Tapi untuk deteksi dininya kalau kita punya anak itu, dokter ya, di rumah mengelis sakit perut, kembung, mual sampai muntah, paling enggak kita raba perutnya ada enggak yang keras, terutama di sebelah kanan gitu, dok ya. Kalau misalkan nanti ada yang raba keras bisa langsung periksa gitu. Begini, kalau misalkan ini kan untuk meraba liver tuh tidak semua orang bisa ya. Tapi kalau sudah teraba biasanya sudah mulai membesar berarti itu. Tapi tidak apa-apa, memang harus diraba juga. Jadi kita raba di bagian atas ya, sebelah kanan bagian atas kita raba. Biasanya akan ada sedikit membesar kalau dia awal-awal dari kanker liver ini ya. Malah justru lebih pintar tukang pijet biasanya ya, Mbak. Gitu ya, dok. Ini pijat perut itu, dokter ya. Nggak boleh ya. Tapi nggak boleh kan? Nggak boleh ya. Oke, dokter, tadi kan sudah kita ketahui tentang kanker hati anak itu apa aja, tanda gejalanya gimana, pembagiannya seperti apa, dokter ya. Terus untuk tahapan kanker, dokter, itu ada tahapan apa aja, dokter? Kalau pada hepatoblastoma ini kita ada namanya stagingnya itu melihat dari ukuran. Jadi dari ukurannya, misalkan dia satu bagian dari satu lobus dari liver, dua lobus dari liver, seperti itu. Jadi hanya stagingnya dari berapa besar livernya. Kalau sudah metastasis, berarti hepatocellular carcinoma berarti dia. Kalau hepatoblastoma itu hanya misalnya terbatas di liver aja. Oh gitu. Jadi stadiumnya dilihat dari berapa besar bagian yang terkena dari liver itu, seperti itu. Bisa dilihat dari tadi USG, CT scan. USG masih nggak bisa ya? Nggak bisa. CT scan harus lebih CT scan. Jelasnya lagi di MRI, dokter nggak? Iya, bisa lagi di MRI. Kalau untuk biopsi liver itu untuk mengetahui apa, dok? Untuk mengetahui selnya. Jadi mengetahui selnya apakah dia hepatoblastoma atau hepatocellular carcinoma bisa dilakukan biopsi liver ya. Di sini biopsi liver itu masih belum pernah saya lakukan. Jadi nanti mungkin kita butuh bantuan dari patologi anatomi dengan radiologis ya, Mbak. Jadi kita lakukan penanda deteksi marker dulu di bagian mana yang mau kita biopsi, dan kita lakukan biopsi di situ. Oke, dokter. Terus pengobatannya kalau sudah didiagnosa gitu, pengobatannya apa, dok? Ini kalau pengobatannya pertama adalah direseksi, yang jelas. Jadi terus dioperasi, diambil, itu adalah yang pertama ya. Kemudian ada pemberian dari kemoterapi. Ya. Tapi yang paling penting adalah diambil dulu, direseksi dulu. Nah di sini kita masih belum bisa ya. Jadi mungkin masih harus dirujuk ke rumah sakit yang lebih tinggi, ke RS tipe A.
karena memang pengoperasiannya untuk reseksi liver ini sangat Sulit. agak sulit ya, seperti itu. Oke. Berarti salah satu pengobatan dari kanker hati, salah satunya harus dioperasi, nggih dok nggih? Ya, Baru di kemoterapi gitu. Ya, ya. Nggih dokter. Oh ini ada slide-nya ternyata. Ya, jadi yang ini bisa juga ya, jadi transplant liver Mbak. Jadi termasuk transplant liver ini kalau dia sudah mengalami kerusakan yang hebat Mbak. Jadi sudah mengalami kerusakan yang besar yang nggak bisa kita gantikan lagi, fungsi livernya ya harus ditransplant. Biasanya transplant liver ini dari ibunya. Kita punya satu pasien transplant di sini. Ada satu. Jadi ada satu pasien yang saya rawat. Dia usia mulai lahir sama saya. Jadi lahirnya normal, seksio. Kemudian dia mengalami kuning yang berkepanjangan. Kemudian ternyata memang ada atresia biliar. Atresia biliar, tapi bukan kanker ya, atresia biliar. Kemudian dilakukan transplant liver pada usia 1,5 tahun di Jakarta. Kemudian 1 tahun di sana, 2,5 tahun, 2,5 tahun sampai usia 3 tahun baru kembali ke sini. Jadi sekarang sudah usianya sudah 3 tahun lebih, hampir 4 tahun di sini. Nah ini alhamdulillah sehat anaknya, sudah usia 4 tahun sudah mau sekolah. Biasanya ibunya sering ke sini. Tapi memang kalau untuk transplant liver ini setelahnya, jadi post transplant ini yang kita harus butuh banyak perjuangan juga, Mbak. Kenapa dok? Karena apa? Karena yang pertama obat-obatan untuk menurunkan imunnya, ya. Jadi supaya tidak direjeksi, tidak ditolak liver dari ibunya. Jadi yang ini livernya dari ibunya. Ada dari ibunya gitu? Dari ibunya. Jadi ibunya dipotong sebagian, ya, nggak sampai sepertiga, terus dicangkokkan ke anaknya, ya. Ini harus minum obat seumur hidup obatnya. Obatnya lumayan mahal ya. Jadi kalau kita di sini mungkin ini yang paling mahal ini pasien saya yang dapat obat dari rumah sakit ini. Alhamdulillah sekali RSUD sudah ada pengobatannya. Jadi Muhammad Saleh saya sangat bangga juga ya. Jadi kita bisa hampir 2 juta setiap bulan obatnya yang diminum. Tercover BPJS kan dok? Iya. Belum pemeriksaan. Jadi ada pemeriksaan laboratnya itu hampir sekitar 3,5 tiap bulan. Ya, tapi alhamdulillah ya saya sangat berterima kasih sekali sama RSUD Muhammad Saleh, sudah sangat perhatian sekali sama pasien ini. Mudah-mudahan bagus terus. Mudah-mudahan sehat terus nggih dokter. Ya, pasien dan ibunya. Amin. Dokter, untuk transplantasi liver itu adanya cuma di Jakarta, Pak? Iya. Ya sayangnya masih ada di Jakarta. Padahal banyak sekali mungkin pasien-pasien yang kita membutuhkan transplant itu. Sebenarnya di Surabaya kemarin sudah pernah sempat ada 8 tahun yang lalu waktu saya masih awal SP1 itu ada, tapi kemudian dokter bedah anaknya yang tidak bisa. Jadi beliau ini istilahnya resign atau enggak ini ya karena kesehatan ya, kesehatan, jadi beliau tidak bisa, kemudian tidak dilanjutkan lagi programnya. Sangat sayang sekali. Mungkin insya Allah nanti kita usahakan 2 tahun 3 tahun nanti bisa di Surabaya lah. Nanti saya akan bersama dengan tim dari Surabaya, mudah-mudahan bisa, mudah-mudahan. Dokter, pengobatannya kan sudah nggih dokter. Sekarang pencegahan dokter untuk kanker hati itu. Nggih, pencegahan kan kita perlu dokter. Iya betul. Pencegahannya sebenarnya hampir sama dengan terapi kanker yang lain ya, Mbak. Kanker yang lainnya tadi ada, kalau di sini istilahnya cerdik ya. Jadi ada cerdik ya, nanti C-nya itu bisa dilihat di sana ya. Jadi cek kesehatan, cek kesehatan secara rutin. Jadi misalkan ibu bapak punya bayi kan ya, jadi bayi pada saat yang penting adalah posyandunya. Jadi posyandu itu bukan hanya timbang saja. Oh enggak dok, cuman wis mari dok, mak timbang tok nang kono kasih kacang hijau. Kasih kacang hijau ya. Kasih kacang hijau. Soal imunisasi biasanya sudah nggak ada yang timbang ya. Wes gak orang imunisasi sudah selesai, dok imunisasinya sudah usia 9 bulan. Sudah nanti aja dok 1,5 tahun ke sana lagi. Jangan ya ibu-ibu ya. Jangan ya dek, jangan. Jadi tetap dilakukan karena pada saat itu ibu sama adik sama anaknya bisa bertemu dengan petugas kesehatan secara rutin. Jadi nanti bu bidan atau ibu perawatnya di situ pasti akan terlihat kok anaknya jenengan ini kok kuning ya bu matanya, karena ibu sendiri mungkin nggak akan bisa lihat kuning di mata itu. Kalau kita nggak terbiasa, kalau nggak terlatih untuk melihat kuning di mata, nggak akan kelihatan kalau masih yang awal-awal ya.
Jadi kalau seperti itu biasanya tugas kesehatannya yang tahu. Loh, kok kayaknya agak kuning ya matanya. Nah seperti itu kan sudah termasuk screening ya. Nah kalau seperti itu nanti biasanya bidan atau perawatnya, Bu ini ke puskesmas ketemu sama dokternya. Nah seperti itu. Jadi penting banget. Jadi posyandu itu sangat penting sekali untuk cek rutin kesehatan pada bayi dan anak di bawah usia 5 tahun seperti itu. Kemudian cerdik ya, itu enakan asap rokok. Tapi biasanya kalau bapak-bapak disuruh berhenti merokok, tambah nemen, Pak. Ya, yang bapak-bapak yang belakang itu gimana ya? Ada bapak-bapak di belakang itu kan? Coba disuruh berhenti merokok, tambah entek merokok. Jadi memang kita sangat susah sekali. Yang penting adalah tidak boleh ada asap rokok di dalam rumah. Saya biasanya kasih tips, Mbak. Bapaknya merokok 1 kilometer dari rumah, pakai helm teropong, belum ditutup. Supaya tidak keluar asapnya. Seperti itu ya, karena memang asap rokok ini sangat, kok apa hubungannya dok, asap rokok itu kan masuk paru-paru ya dok ya, tidak ke liver ya. Ya pasti gitu ya tanyanya ya, kan tidak ke liver, kok ada hubungannya sama penyakit liver? Sangat berhubungan sekali. Karena nikotin dan tar itu kan mengubah semua etitel dalam tubuh kita, kemudian akan membuat antioksidannya berkurang ya, jadi terjadi oksidasi yang sangat hebat di sel-sel dan sangat berpengaruh juga di livernya, terutama pada mutasi gen tadi yang disebutkan. Jadi memang mutasi gennya nggak terlihat pada saat ini, tapi terlihatnya misalkan pada anak kedua, ketiga, keempat, setelah dia sudah 5 tahun menikah sama bapak, rokok terus bapak nah terjadi mutasi gen seperti itu dari ibunya di sel telur, di ovum dan sperma, terutama di situ. Hubungannya di sana. Dokter mau tanya, apa benar dokter asap rokok itu nempel di baju dokter? Oh iya benar. Oh gitu. Katanya soalnya kalau punya baby gitu jangan sampai suami itu pakai baju yang habis merokok gitu. Betul. Jadi kalau mau gendong babynya harus ganti baju. Mandi dulu, keramas, buka baju, ganti baju. Ya, baru gendong bayinya. Biasanya bapak alhamdulillah tuh tidak usah gendong. Biar ibunya aja yang gendong dong. Bisa dibuat alasan nanti dokter. Dibuat alasan. Belum mandi nih gitu kan. Ya. Tips yang ketiga R ya, rajin olahraga. Nah ini olahraga ini salah satu yang biasanya ya saya sendiri juga sangat ini ya sulit kita membuat waktu kita sebentar untuk olahraga itu sangat biasanya sulit. Tapi biasanya ya harus dipaksa. Olahraga itu adalah investasi untuk menabung apa? Menabung kesehatan ya. Jadi olahraga itu adalah investasi kita, tabungan kita. Semakin banyak tabungan kita, semakin sehat kita di hari tua. Sudah cek aja nanti. Oh yang suka jalan kaki, yang suka jalan sepeda engkol, yang suka kemana-mana pakai sepeda jalan, pasti lebih sehat di hari tuanya daripada yang aras-arasan titik-titik bawa sepeda motor. Mana beli kue di warung gitu ya. Padahal jalan kaki cuman sekitar ya nggak sampai 5 menit. Pak bawa sepeda motor ya. Saya sama dok. Ya, jadi usahakan jalan kaki ya. Paling tidak kita 5.000 langkah. Jadi kalau saya sih saya ada kita punya kan banyak sekarang ini gadget bisa jam hitung langkah, bisa HP, dipakai aja tuh, diusahakan. Jadi HP-nya juga jangan hanya dipakai untuk medsos aja ya, jadi dipakai untuk tadi itu. Kita aktifkan untuk langkahnya, kita evaluasi tiap hari. Saya ternyata masih 2.000 langkah, ya sudah nanti ditambah gitu kan. Program dari Kemenkes kan 1.000 langkah per hari ya dok ya? Iya, saya 5.000 langkah Mbak. 5.000 langkah. Visi itu dokter bolak-balik dokter. Gitu. Terus yang D, diet seimbang itu maksudnya tuh, jadi kita sementara ini kan memang banyak sekali makan makanan yang yang instan ya. Jadi mie instan, makanan instan selain mie itu banyak banget ya. Jadi itu harus hati-hati karena kita lihat dari keseimbangan gizinya juga tidak seimbang. Dia cuma banyak karbohidrat saja, protein, lemak sudah nggak ada sama sekali seperti itu ya. Misalnya kita pergi di makan junk food ya, kita lihat di situ perusahaan ayam yang terbesar tuh, perusahaan makanan ayam fast food yang terbesar itu mereka goreng ayamnya 800 derajat Celcius.
Coba bayangkan 800 derajat Celcius itu tinggal apa proteinnya? Nggak ada apa-apanya proteinnya. Jadi dinaturasi semua. Jadi proteinnya itu sudah tidak bisa kita pakai sebenarnya. Tapi apa enak itu biasanya? Iya, crispy. Tambah crispy. Jadi itu yang bikin dia namanya junk food. Jadi kalau orang Amerika bilang junk food itu makanan sampah karena tidak ada isinya sama sekali. Proteinnya sudah terdenaturasi, lemaknya sudah lemak yang jadi lemak yang jahat. Vitaminnya? Ya. Vitaminnya hilang semua karena tadi itu pemanasan yang sangat tinggi tadi itu. Jadi sebenarnya dia hanya cuma untuk satu fungsinya, mengenyangkan saja. Enak dan mengenyangkan. Enak dan mengenyangkan itu yang paling sering dicari, enak dan mengenyangkan, tapi tidak menyehatkan ya. Jadi kita sekarang harus lihat evaluasi. Saya sendiri juga dulu suka sekali junk food, ya. Terus kemudian kena COVID ya. Jadi COVID itu banyak teman-teman saya yang obesitas, ya masih obes sih sebenarnya. Tapi sudah berusaha untuk menjaga makanan ya. Jadi makanannya langsung dirubah. Oh, aduh, makanannya saya ini banyak sekali makanan junk food ini. Dikit-dikit beli ini, dikit-dikit beli itu kan sekarang Bisa sekarang kan go itu kan ya wis banyak sekali, banyak bisa langsung klik, bisa langsung datang makanannya ya. Nah, itu harus evaluasi. Makanan yang tidak harus benar-benar kita hindari, tidak boleh malahan ya. Itu adalah makanan yang berpengawet ya. Kemudian ada pengawet itu berarti banyak sekali ya Bu, yang nggak boleh dimakan. Ya, jadi boleh sih sekali-sekali aja. Misalkan anak-anak itu kan kalau nggak dikasih makanan itu pasti nanti kasihan juga lihat teman-temannya makan. Kalau saya ada waktu free-nya itu sebulan 2 kali anak saya. Jadi baru kalau anak saya ke Indomaret sangat senang sekali Mbak. Yang frozen food itu karena itu dia langsung cari semua makanan yang biasanya makanannya itu apa itu namanya tuh lagi ngetren tuh kan, viral tuh ya. Misalkan beli sosis yang apa gitu kan, nah sosis jumbo, beli sosis yang ini, beli apa, aku mau beli ini mana, itu biasanya teman-temannya makan itu kan, dia harus makan itu juga nggak masalah, tapi nggak apa-apa, tapi jangan tiap hari, jangan tiap hari. Ada satu pasien, ada dua malah pasien saya yang tidak bisa makan apa-apa selain makanan seperti itu. Wafer nabati, sampai saya sebutkan mereknya. Usianya 4 tahun, ya, tapi anaknya obesitas banget, sekitar 35 kilo makanya. Makanannya itu tiap hari, tidak bisa makan nasi sama susu. Cuma wafer sama susu aja dong. Bagaimana caranya? Harus bapak ibunya harus disiplin. Sudah disiplin, walaupun anaknya tantrum, nangis, ya jangan dikasih. Jadi harus dirubah. Karena dia ikut neneknya nggak iso, cucunya nangis, ya sudah dibelikan wafer. Nanti ini belikan wafer. Jadi wafer itu satu hari bisa hampir 5 bungkus wafer itu sambil sama susunya. Akhirnya kenyang dengan wafer ya dok ya. Kenyang wafer sama susu, nasi. Nggak makan apa-apa. Nah itu kan berarti kan tidak seimbang nutrisinya. Oke dokter. Selanjutnya adalah dokter. Selanjutnya istirahat cukup. Istirahat cukup ini kalau pada anak-anak mungkin saya dulu waktu saya kecil Mbak. Okay. Siang itu jam 1 sudah harus tidur. Tidak mau mesti bapak saya bawa penjalin. Ya, bawa itu loh, bawa kalau apa itu kalau sekarang rotan dia kok penjalin ya, rotan itu supaya apa, supaya anaknya tidur jam 1 siang sudah harus tidur. Karena kenapa? Karena nanti sore harus ngaji kan, ngaji, harus ini nanti belajar, jadi sudah bawa penjalin sudah. Nah ini saya terapkan sama anak-anak saya juga, jadi jam 1 siang sudah harus berhenti sama kegiatan. Ini yang masih kecil ya, kalau masih SMA ya nggak mungkin, SMA kan dia masih di sekolah ya. Jadi jam 1 habis makan, sholat, sudah taruh. Jadi harus tidur siang ya. Usahakan ibu, bapak, semua itu anak-anak kita harus tidur siang 1 jam aja sudah cukup. 1 jam dokter 1 jam sudah cukup. Kemudian malam juga harus kita jangan sampai lihat YouTube, lihat TikTok sampai malam. Dok, ini anak saya sampai jam 12 nggak bisa tidur. Dok, ngapain? Lihat TikTok. Loh, ya disiplin, harus disiplin. Kita tidak bisa membiarkan begini. Anak-anak itu adalah cerminan dari orang tua ya. Kalau orang tua biasanya main TikTok ya untungnya alhamdulillah saya nggak suka main TikTok ya Mbak ya. Jadi kalau kita nggak disiplin, anak kita nggak akan bisa. Jadi jam 10 sudah harus selesai, HP semua ditaruh, tidur ya. Karena kenapa? Karena pagi dia harus bangun setelah subuh kan ya.
jam 4:30 sudah harus masuk, apalagi setelah itu dia sudah harus Sekolah. masuk sekolah dan lainnya. Jadi memang istirahat ini sangat penting sekali. Ini malah saya yang nggak bisa kalau seperti ini. Karena kenapa? Karena pekerjaannya makan waktu jam 12 masih ditelepon, ya ada SC, ada apa. Justru kalau kita yang orang tua mungkin masih belum bisa, tapi ya dia harus diusahakan bisa istirahat ya. Bapak Ibu yang ini jangan lembur cari kerja terus, cari uang terus ya. Ya diusahakan istirahat ya. Nanti aku dok ini sudah deadline dok gitu kan, anak saya bayar sekolah dok, ini dok harus ini kalau nggak dilembur sekarang nggak dapat duit dok gitu misalkan, ya sudah tidak apa-apa, tapi nanti harus ditambah Dikelola lagi. jam tidurnya ya gitu, mungkin itu dikelola dengan baik lah jam istirahatnya. Kemudian yang kelola terakhir, stres. kelola Kelola stres. stres. Nah, kalau stres sih pada anak-anak jarang yang stres ya anak-anak sebenarnya, tapi anak-anak itu biasanya paling sering adalah dia gini, stresnya itu tuntutan kita itu sangat tinggi sekarang pada anak-anak kita. Misalkan anak kita tuh harus nilainya semua harus A ya, harus ikut ekstrakurikuler ini, harus ikut ini, harus bisa main piano, harus ranking ya, harus bisa ini, harus juara ini ya. Itu adalah tuntutan dari orang tua. Itu seharusnya orang tua bisa mengerti bagaimana anak A, B, C itu beda-beda. Kita nggak bisa membuat anak kita juara ranking A semua. Masmu kan juara biar sekolah, lalu adiknya juga harus juara juga. Nggak bisa kamu nggak juara, harus. Tidak harus seperti itu, karena anak beda-beda. Mungkin kakaknya di akademis bagus, tapi adiknya dia lebih di organisasi, dia lebih ke arah kesenian. Jadi itu harus tahu bapak ibunya. Jangan sampai anak-anak kita itu dipacu dengan standar orang tua. Jangan ya. Jadi tapi memang kita harus punya tujuan. Misalkan kalau saya itu harus masuk FK misalkan ya. Tapi standarnya jadi kalau masuk seperti ini apa nilainya? Jadi nilainya ini harus standar minimal segini. Tapi kamu nggak pintar nggak apa-apa. Tapi pokoknya kamu harus standar minimalnya sudah selesai. Nggak pintar banget nggak apa-apa. Tapi standar minimal kamu masuk ini harus bagus. Misalkan bapak ibu pengen anaknya saya masuk universitas negeri dok. Saya pengen anak saya kuliah nanti. Standar minimalnya apa? Nilainya misalkan nilai IPA harus segini, nilai IPS segini, minimal berapa? Itu aja yang kita kejar. Gak usah dia ranking, gak usah. Gak harus jadi nomor 1 gitu dok. Gak harus jadi nomor 1, tapi yang penting lulus di atas nilai minimal. Dan tapi kalau dia yang bagusnya di mana? Kalau dia ternyata bagusnya di bahasa Inggris, itu yang di-fullkan enggak. Yang lain minimal aja, standar aja. Tapi dia mana yang bagus? Misalkan gini, anak saya pinter nyanyi misalkan, dia bagus soal vokal, dia sudah yang lain minimal saja lulus aja, tapi yang di oral vokalnya bagus, dimaksimalkan. Kalau perlu nanti bisa Indonesia Idol gitu ya. Ya jadi ibu bapak harus tahu anak kita kemampuannya di mana ya. Standar minimal tetap dilakukan, tapi maksimalkan kemampuan dia di setiap bidang masing-masing ya. Biar anaknya nggak stres ya dok. Iya, biar nggak stres. Kok arek senengannya nyanyi juga kon sinau matematika terus ya, anaknya stres nanti. Begitu ya, Mbak. Selanjutnya adalah sesi pertanyaan, dimulai dari yang hadir di sini. Mungkin ada yang ditanyakan? Oke. Ya. Ya sebentar ya Bu, mic-nya masih jalan soalnya. Muter jalannya. Tadi harusnya dilempar aja. Enggak ya. Ya silakan Bu. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan pertama, apakah benar Ibu penyakit kanker itu salah satunya selain faktor makanan, pola hidup, apakah bisa karena keturunan atau gen? Oh iya betul. Mengingat ada yang bilang ketika seorang ibu sudah menderita kanker ya, itu besar kemungkinan menurun ke anak laki-lakinya. Iya. Seperti itu. Iya.
Kemudian yang kedua, mungkin juga apakah faktor kecapean ya, mungkin tadi itu juga ya, kurang istirahat itu juga, pola makan itu juga salah satu pemicu utama ya Bu untuk penyakit kanker ini. Apa itu penyakit kanker apapun mungkin? Iya. Gitu. Iya. Mungkin itu pertanyaan yang bisa. Iya. Ya, Bu. Terima kasih. Dengan Bu siapa? Pertanyaannya sangat dengan Ibu siapa ya? Dengan Bu Mohon maaf, siapa? Ibu siapa Bu? Nanti dapat hadiah soalnya ini. Oke. Ibu Lia. Ibu Iya, Lia ya. tunggu. Ibu Lia. Ibunya pasien di sini. Ibu pasien ya. Iya. 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 Ya terima kasih Bu Lia. Pertanyaannya sangat menarik sekali, sangat bagus ya. Jadi yang pertama kita belum tahu penyebab kanker itu yang pasti apa. Tetapi sudah ada beberapa teori. Yang pertama adalah mutasi gen. Gen itu begini, jadi ada gen yang diturunkan. Misalkan ibunya ada kanker payudara atau kanker serviks, ya. Jadi maka ada beberapa gen yang diwariskan kepada anaknya. Bukan hanya anak laki-laki saja, tapi anak perempuan juga iya, anak laki dan anak perempuan. Nah, gen yang diwariskan ini bisa berkembang menjadi kanker atau tidak, itu tergantung dari kita, dari tubuh kita. Misalkan saya, ibu saya ada kanker serviks, ya. Maka kalau dari itu, maka saya harus sangat berhati-hati sekali. Saya sangat berhati-hati sekali supaya apa? Supaya gen yang sudah ada di tubuh saya tidak bermutasi menjadi kanker, tidak bermutasi menjadi kanker serviks, tidak bermutasi menjadi kanker payudara. Bisa kanker apa saja. Jadi misalkan ayahnya ada kanker paru-paru ya, misalkan ya. Kanker paru itu biasanya kan karena dari rokok. Tapi juga ada teori bahwa dia juga ada bisa dari genetiknya. Nah, kalau sudah seperti itu, kalau ayahnya kanker paru-paru, yuk anaknya jangan merokok, gitu seperti itu ya. Karena kan sudah tahu tuh bahwa ayahnya kanker paru, gitu kan. Atau ibunya kanker payudara atau kanker yang lainnya, ya anaknya jangan sampai tadi itu cerdik itu. Apapun yang untuk supaya menjadi kanker, rokok, dan sebenarnya harus kita hindari semaksimal mungkin, karena kita sudah tahu bahwa dalam diri kita itu ada bibitnya. Kalau kita bilang bibit, ya bibitnya. Jadi ada genetik di mana ada salah satu kromosom itu yang bisa berubah. Nah seperti itu Bu. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi memang multifaktorial. Multifaktorial itu banyak faktor yang berpengaruh pada kanker. Termasuk salah satunya gen tadi. Sedangkan yang tadi itu kita ada namanya oksidan ya. Kalau kita terpapar oksidan terus, maka kita akan jadi kanker. Kemudian misalkan tadi itu kalau kita stres itu akan memicu tubuh untuk membuat beberapa hormon yang menyebabkan nanti kita tidak bisa mengolah oksidan dengan baik. Jadi kalau ada oksidan masuk dalam tubuh kita nggak bisa mengeluarkan. Tadi yang saya sebut di detoksifikasi tadi itu, kita tidak bisa mendetek dengan baik apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Kalau tidak bisa mendetek dengan baik, karena kita stres, karena kita kurang istirahat, ya tadi nanti jadi kanker juga seperti itu. Itu ya Bu ya. Jadi memang multifaktor sehingga semua yang menyebabkan kita bisa menjadi kanker itu kita sekarang harus cegah seperti itu. Dengan cerdik tadi. Dengan cerdik tadi, ya. Jadi jangan pesimis walaupun sudah ada. Oh bapak saya ada ini, ibu saya ada itu, ada ini, ada itu, tidak apa-apa. Hampir semuanya pasti ada. Kalau kita urut di urutan keluarga itu mungkin masih ada mungkin yang pasti semua pasti ada kayaknya seperti itu. Entah itu dari nenek, kakek, mbah le, mbah ini, mbah buyut, ya mungkin masih ada. Ya tapi bagaimana cara kita mengolah diri kita, kehidupan kita supaya bisa terhindar dari kanker dengan cerdik tadi itu. Gimana Bu Lia? Apakah sudah jelas penjelasan dari Dr. Novi? Selanjutnya ada yang ditanyakan lagi untuk sobat PKRS yang di sini. Ada yang bertanya lagi? Kalau nggak ada, kita langsung pertanyaan dari sobat PKRS yang online. Ini dari FB Pak IG Mbak? Dari IG Maria Karunia. Mitos atau fakta, makan makanan berlemak dan mengandung micin apakah dapat menyebabkan kanker hati? Gimana? Ya terima kasih. Ini bagus sekali ya Mbak Maria Kurnia ya. Tadi kita masuk di yang diet ya. Kalau kita jadi cerdik tadi diet. Jadi diet itu kita harus kita harus jaga, kita harus atur. Karena memang apa? Makanan berlemak, bukan hanya makanan berlemak ya. Jadi makanan berlemak, micin itu bisa menyebabkan kanker liver. Bukan hanya kanker liver,
kanker apa saja ya. Kalau kita evaluasi ini, saya ada beberapa, memang penelitian masih belum ada ke sana, tapi beberapa ini pertanyaan secara ini aja, pertanyaan secara random pada beberapa banyak pasien yang ada leukemia, kemudian kanker, itu kita tanya, bapak, ibunya, anaknya suka makan makanan micin apa enggak? Makan berlemak apa enggak? Semuanya rata-rata 90% bilang iya. Ya. Jangan itu, atresia biliar, kalau kita tanya, ibunya dulu waktu hamil anaknya suka makan makanan yang micin dan lemak enggak? Pasti ngomongnya jawabnya 90% iya. Ya, kita belum membuat penelitian yang sedetail itu, sedetail mungkin untuk melihat evaluasi apakah memang secara jangka panjang menyebabkan kanker. Tapi kalau secara kenyataannya, kalau ditanya seperti itu, maka itu bisa menyebabkan. Kalau kita lihat bahwa lemak itu, lemak jenuh ya, lemak yang ini itu sangat tinggi oksidasinya ke sel. Kalau dia dioksidasi selnya, maka sel itu akan bermutasi. Mutasi sel yang terus menerus. Sekarang hanya 10 sel yang kena oksidasinya, tapi kemudian bertambah, reaksi beruntun dan itu menyebabkan kanker, ya, mutasi gen. Nah, itu harus hati-hati. Jadi makanan berlemak, apa itu Mbak? Ceplak. Oh, apalagi seneng aja. Ramen ramen yang berlemak ya, ramen ya, betul ya. Ramen saya juga suka itu. Ya itu ya, kalau sekali-sekali makan tidak apa-apa, tapi jangan terlalu setiap hari. Ya. Oh, ada yang istilah itu dokter ya, fatty liver itu dokter ya. Betul. Fatty liver ini, kalau fatty liver ini beda. Fatty liver itu berarti ada perlemakan di daerah selnya. Di daerah selnya. Di daerah selnya, sehingga nanti menyebabkan fungsi livernya akan menurun. Fungsinya menurun. Tapi untuk hubungan antara fatty liver dengan kanker ini masih belum berhubungan. Tapi itu juga jelek juga ya, karena fatty liver itu akan mengganggu semuanya. Kalau ke kanker yang lain mungkin bisa ya. Jadi karena kita lihat bahwa orang-orang dengan obesitas itu pasti ada fatty livernya. Iya, kalau di OSG biasanya gitu. Orang obesitas itu lebih banyak, lebih bisa menderita CA daripada orang-orang yang dengan berat badan yang lebih ideal. Ya. Jadi ada hubungannya juga sebenarnya kalau kita urut mungkin bisa. Ya. Intinya harus lemaknya itu dikurangi dokter. Oh iya betul. Intinya adalah diet seimbang. Sesuai kebutuhan. Diet seimbang. Ya, ada lagi pertanyaan? Oh iya silakan. Yang di sini mau bertanya juga. Bentar dok. Assalamualaikum dokter. Iya, waalaikumsalam. Saya Fitriana, perawat dari ruang UGD. Oh iya. Mau tanya untuk masalah pengobatan tadi ya dokter. Untuk transplantasi apakah harus dari ibu dokter? Oh iya, oke. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih Mbak. Jadi kalau transplant liver ini yang paling dekat itu adalah ibu ya. Ada ibu. Jadi kalau di anak yang paling kita yang jadi istilahnya jadi backbone-nya itu adalah ibunya. Backbone-nya itu adalah ibu kalau transplant liver ini. Tetapi bisa dari yang lainnya, asalkan nanti kalau bisa di cross match itu cocok. Jadi kalau sudah di cross match cocok ya boleh saja, tidak apa-apa. Nah, tapi tadi backbone-nya tetap ibu, gitu ya. Karena paling gampang kan, paling gampang. Misalkan ibunya tidak bisa karena ibunya ada suatu hal tidak bisa jadi donor mungkin, ya kita cari donor yang lain yang di cross match-nya nanti cocok sama anaknya, seperti itu. Mungkin itu ya. Terima kasih Mbak Fitriana. Sudah jelas nggih? Mungkin ada yang di sini mau bertanya lagi. Oke, sebentar. Silakan. Pagi dokter. Pagi. Oh ya. Kan yang dari transplantasi hati itu kan ditambah seperti itu. Iya. Kurang dari seketika. Apakah fungsi hatinya akan berfungsi 100% atau ada pengurangan atau gimana untuk transplantasi setelah dimasukkan ke donor? Untuk donornya? Oh ya. Fungsi hatinya itu apakah Oke. normal seperti yang Betul. Jadi ya, terima kasih Mbak. Pertanyaan bagus ya. Jadi itu punya kemampuan yang sangat bagus dalam regenerasi sel. Dan dia bisa, misalnya regenerasi sel itu cepat. Sehingga kalau dia hanya diambil sepertiga, kurang dari sepertiga malahan ya sisanya. Kalau diambil dari kurang dari sepertiga itu tidak mempengaruhi fungsi livernya.
karena dia bisa regenerasi. Jadi misalkan dia dipotong, maka bentuknya nanti akan jadi seperti semula. Jadi dia akan menjadi regenerasi, kayak apa ya, kayak tumbuh gitu. Nah, jadi tumbuh hampir sama seperti sebelum dia dipotong. Nah, pada anak, kenapa kok cuma butuh sepertiga? Karena dari sepertiga itu kita harapkan nanti dia jadi regenerasi. Jadi bisa membuat fungsi livernya, mengambil fungsi liver yang lama. Ya, jadi memang kita nggak butuh banyak, cuma sepertiga aja. Biasanya ibu-ibu itu kalau pertama kali mau berangkat ke Jakarta mau transfer itu nanti saya gimana dok gitu ya. Kok ya hatinya kayaknya ya apa gitu kan, ngeri gitu kan. Tapi kita jelaskan bahwa sel liver itu punya kemampuan yang sangat hebat untuk regenerasi, sehingga nanti dia tidak akan jadi contohnya ya tadi itu ibu anak yang pasien saya ini, ibunya masih muda, masih usia sekitar 30-an, ya aktivitasnya seperti biasa, bagus, sehat. Malah kemarin sempat ngomong, gimana kalau saya punya anak lagi gitu kan. Wah, alhamdulillah bu, silakan saya gitu kan, saya mau tambah senang saya gitu kan, jadi punya adiknya bisa bantu nanti kalau sudah besar gitu ya. Jadi fungsi livernya bagus terus, dan memang kita lebih, jadi gini ya, kalau prinsip transplant itu yang donor jangan sampai ada apa-apa gitu kan. Prinsip transplant itu gitu, jangan sampai ada apa-apa dengan yang donor, itu adalah prinsip kita ya, seperti itu ya Mbak. Gimana Mbak Devika? Apakah sudah jelas? Yang di sini ada yang ditanyakan lagi? Waduh, Pis, alhamdulillah, ya Allah, saya senang sekali. Sampai terharu. Saya. Selamat siang dokter. Iya, selamat siang. Nama saya Hafiz. Izin bertanya dokter, ini saya ingin bertanya tentang cerdik yang tadi, loss stress. Kan tadi sudah dibahas itu yang di masa mereka sudah punya tujuan seperti sekolah kayak harus ada ranking. Oh iya, betul. Bagaimana untuk mengelola anak-anak yang masih belum sekolah seperti itu? Oke, ya bagus sekali Karena kita tahu mereka menangis hanya karena tidak diberikan apa yang mereka mau. Oh iya betul ya. Apa yang harus dikelola stresnya yang menjaganya? Apa itu stres? Jadi dia minta helikopter nggak dibelikan gitu ya? Stres nanti ibunya tambah stres. Bagus Hafiz, ya. Terima kasih Hafiz, bagus banget ya pertanyaannya. Jadi kalau pada anak yang tadi itu, pada balita ya, pada usia di bawah 5 tahun, bagaimana cara kita supaya anak kita nggak stres ya? Yang pertama adalah tidak boleh marah ya, jangan menggunakan intonasi yang tinggi pada anak-anak kita. Itu yang paling penting. Soalnya anak umur 3 tahun, yo nakal-nakal ya, jalan sini, pokoknya wis wis bapak ibunya langsung tinggi tensinya ya, wis aduh nak, dia wis dolanan sembarang itu, wis pasti tensinya tinggi sekali itu sudah kalau sudah usia 3 tahun itu. Nah itu jangan ya. Jadi usahakan kalau parenting kan tidak boleh ngomong jangan ya. Tapi kalau saya tidak menganut parenting tadi itu. Boleh ngomong jangan, tapi jangan sampai bentak ya. Jangan. Ya, jadi usahakan kita kan yang lebih dewasa dari mereka ya. Jadi kita harus bisa jadi orang tua harus bisa lebih pintar mengelola emosi daripada anaknya. Jelas itu ya. Anaknya tantrum, bapak ibunya jangan ikut tantrum gitu ya. Nah, sulit ini. Apalagi sudah pulang kerja jam 5 sore, anak di rumah belum mandi, terus dolanan meja kerjanya bapaknya diorat-arit, wes langsung ya, wes tensinya tinggi sekali. Nah itu jadi pengelolaan emosi pada orang tua sangat penting saat ini. Jadi itu aja, jangan marah ya, karena kalau kita sekali membuat bentakan atau nada tinggi pada anak, itu akan merubah gelombang sinyal di otak neurotransmitter. Dan itu sudah ada penelitiannya. Itu yang pertama itu. Yang kedua yang jelas adalah tidak boleh turuti juga ya semuanya ya. Jadi misalkan dia kepengen helikopter gitu mesti dibelikan juga, enggak, tapi kita alihkan yang lainnya. Yang paling penting adalah banyak menyediakan waktu untuk anak. Ini yang sangat susah kalau ada ibu dan bapak yang bekerja ya. Kalau saya, prinsip saya selama saya di rumah, anak-anak sama saya, tidak boleh sama siapapun kecuali sama saya. Misalkan sama budenya, sama bibinya, tidak, saya datang harus langsung sama saya. Entah itu nanti ke kamar mandi sama saya atau kemana, pokoknya sama saya. Itu kalau saya. Jadi usahakan banyak waktu
yang kita tuangkan untuk anak-anak. Karena anak-anak itu usia 5 tahun ke bawah itu nggak butuh banyak kok. Butuhnya hanya waktu kita aja. Ya, nggak butuh dibelikan yang mahal-mahal. Nggak, butuhnya main sama orang tua. Ya, yang ketiga doa yang jelasnya. Jadi mulai awal kita sudah harus ajarkan anak-anak kita untuk beribadah sesuai dengan agama dan negara masing-masing. Ya, supaya apa? Supaya nanti kalau dia besar dia tahu kemana dia harus ngeluh kalau nggak ada orang tuanya. Ya, jadi dia berdoa dan kita harus ajarkan mulai awal, mulai dini. Ya, jadi kalau di rumah itu usia anak-anak sudah bisa berdiri, diajak sholat. Ya, 2 tahun setengah, diajak sholat aja, boleh ikut dolanan apa-apa. Yang penting dia tahu bahwa bapak ibunya itu berdoanya seperti ini. Kalau nanti yang agama lain silakan bagaimana. Apa ya silakan diajari sesuai dengan agama dan nilai masing-masing. Itu paling penting. Jadi 3 ini paling penting kalau menurut saya. Itu ya habis ya. Ya. Sudah jelas Mas Hafiz? Ya, nanti ya case report ya nanti maju ya. Tak pakai live aja biar dia berani ngomong. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Oh, enggak, ibunya. Banyak yang tanya, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dokter, saya ingin bertanya, kalau anak misalnya sudah terkena kanker, itu setelah operasi, apakah benar-benar sel kanker itu bisa hilang sepenuhnya atau gimana? Dan kalau nggak salah tadi dokter bilang obat yang dikonsumsi itu harus terus-menerus ya. Nah itu obatnya untuk apa? Dan kalau seandainya ada beberapa faktor untuk anak itu tidak mengkonsumsi, apa yang akan terjadi pada anak? Oh iya, terima kasih. Tadi yang terus-menerus obat itu transplant liver ya, bukan kemo. Jadi kalau kemoterapi itu ada batas, ada paketnya, istilahnya ada paketnya ya, paket 1, 2, 3 seperti itu. Sama seperti kalau kita obat TB itu kan ada paket intensif, paket maintenance kayak gitu ya. Dan kalau sama seperti itu. Jadi ada fase intensif, ada fase maintenance untuk kemoterapi. Nah, nggak terus-menerus kalau kemoterapi itu, ya dia ada batasnya. Nanti kita evaluasi, misalkan pada saat fase pertama sudah selesai, kita akan evaluasi apakah ada remisi atau tidak, berapa persentase jumlah kanker yang bisa kita hilangkan, ya misalkan 80% sudah tidak ada, misalkan seperti itu, dari sel misalnya, dari biopsi. Jadi kita sudah di biopsi, kita lihat. Nah, kemudian pada fase maintenance, kita setelah selesai fase maintenance-nya, kita akan lihat bagaimana kondisinya, apakah sudah tinggal kurang dari 5%. Kalau kurang dari 5% berarti kita sudah dinyatakan remisi, sudah kita nyatakan dia bukan sembuh ya. Jadi kita kalau ngomong kanker itu bukan sembuh tapi remisi. Remisi itu kambuh gitu. Bukan, remisi itu sembuh. Ya. Jadi dia sudah tidak ada, sudah sedikit sekali sel kanker yang ada di dalam tubuhnya. Ya. Kemudian nanti relapse kalau yang kambuh itu, Mbak. Nah, kalau kita evaluasi terus, jadi misalkan ini kanker evaluasi adalah kanker kita hepatoblastoma. Kita evaluasi. Kalau dia sudah selesai masa terapinya, kita evaluasi tiap 1 bulan sekali. Apakah ada relapse atau tidak? Kalau dia sudah 1 tahun bagus, 2 tahun bagus, baru kita evaluasinya kita perpanjang. Setiap 2 bulan sekali, setiap 3 bulan sekali, setiap 6 bulan sekali sampai dia bebas dari kanker itu sekitar 5 tahun. Seperti itu. Sama dengan yang lainnya, misalkan leukemi itu 2 tahun pengobatannya. Dia 2 tahun pengobatan, kita evaluasi. Kalau dia kurang dari 5% sel-selnya, sel ganasnya, kita namakan remisi. Kemudian kita evaluasi tiap bulan, bagus selama 6 bulan. Kemudian nanti tiap 3 bulan sekali selama 6 bulan. Kemudian nanti tiap setahun sekali seperti itu. Jadi ada evaluasinya. Ya. Kalau yang minum obat terus itu transplant. Kenapa kok harus transplant minum obat? Karena kalau kita nggak minum obat, maka akan terjadi rejeksi. Karena itu kan organ orang lain yang dicangkok dalam tubuh kita, dalam tubuh anak itu. Kalau kita nggak minum obat itu, maka terjadi penolakan dari sel tubuh kita, menolak donor yang tadi sudah ditransplant itu. Nah, pada anak-anak transplant ini ada dua problema nanti yang akan ke depan yang akan sangat sulit sekali. Kalau dia nggak minum obat transplant, terjadi rejeksi. Jadi penolakannya itu besar-besaran, bisa sangat besar-besaran sekali. Nah, hampir mirip kalau kita terjadi infeksi. Nah, kalau kita minum obatnya terlalu banyak dosisnya, maka akan terjadi infeksi karena daya tahan tubuhnya akan sangat lemah. Jadi dua mata Jadi dia bisa rejeksi, bisa infeksi.
Kalau kita kebanyakan minumkan obatnya, maka jadi infeksi. Kalau kita nggak minum obatnya, maka jadi rejeksi. Gitu ya. Itu ya tadi itu dua masalah yang nanti akan terus sampai seumur hidup. Akan terjadi pada anak dengan transplant liver ini. Gitu. Baik gitu ya. Kalau kemo enggak, kalau kamu nggak seumur hidup kalau kemo gitu. Ada yang remisi bagus ya sudah, ada yang pasien, kalau saya pasien hepatoblastoma saya masih belum pernah dapat yang ini ya, belum pernah dapat yang remisi ya. Tapi pasien leukemia yang pernah saya rawat di Sutomo waktu saya PPD di sana itu banyak yang remisi. Jadi kalau sudah remisi, ya dia bisa belajar, bekerja sesuai dengan seperti orang normal. Ada yang sudah umur 21 tahun, 25 tahun di sana di Surabaya itu. Ya, tapi ini leukemia, bukan yang hepatoblastoma. Ya ini kanker darah, bukan kanker liver ya. Kanker liver. Mungkin itu Mbak. Dan dengan siapa tadi Bu? Yasmin. Ya. Yasmin. Oke. Banyak pertanyaannya ini ya. Ada lagi? Ada lagi. Oh ya. Iya, Sudah yang offline sudah yang di sini ya. Dari Ayu Kinarsi 05. Bagaimana harapan hidup bagi anak atau bayi yang menderita kanker hati, Dok? Oke. Sesuai dengan stadiumnya ya. Jadi kalau dia masih stadium awal, hepatoblastoma stadium awal, staging 1, misalkan cuma hanya satu lupus aja yang terkena, prosesnya pasti lebih bagus. Dia bisa sampai usia dewasa. Tapi yang paling sering adalah kita dapatnya sudah lanjut. Nah, kalau sudah lanjut itu prosesnya ya sampai 5 tahun. Ya, sampai 5 tahun. Walaupun masih kecuali kalau dia transplant ya. Kalau transplant mungkin lebih tinggi ya. Tapi sampai saat ini saya masih belum dapat pasien hepatoblastoma dengan transplant, belum pernah saya dapatkan. Saya belum pernah tekan, saya seperti itu. Jadi kalau misalkan di teori kalau dia sudah stadium lanjut kita dapatkan, maka prosesnya mungkin nggak sampai 5 tahun usia harapan hidupnya. Sudah. Iya, jadi seperti itu. Berarti sesuai dengan tahapannya, gitu, Dok? Iya, sesuai dengan stagingnya yang kita temukan. Semakin dini, semakin bagus. Semakin harapannya lebih prosesnya. tinggi. Semakin harapan hidupnya lebih tinggi. Apalagi kalau masih stadium 1 yang masih yang kecil banget, sudah kita ketahui misalkan lewat USG, misalkan biasanya kalau seperti itu stadium dini itu nggak sengaja di USG, loh kok ada kelihatan ini seperti itu. Nah itu lebih bagus lagi. Tapi biasanya kalau kanker itu ketemunya sudah stadium lanjut. Iya, ya? stadium lanjut. Karena tadi kita nggak pernah cek kesehatan Nggak cerdik tadi itu, nggak cerdik gitu. Semoga bisa menjawab dari Ayu Kinarsi 05. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Eni Mutmainah. Ada 2 pertanyaan, Dok. Ya. 1, dokter, makanan apa yang dianjurkan dan menjadi pantangan bagi penderita kanker? Pertanyaan kedua, makanan apa saja yang dianjurkan dan dilarang untuk anak dengan kanker? Oh, hampir sama ya berarti ya. Jadi yang satu pantangan, yang kedua yang dilarang, anjuran, yang dianjurkan. Oh ya, jadi kalau untuk makanan ini tadi makanan yang bergizi ya, yang dianjurkan adalah makanan bergizi. Kalau bisa yang banyak antioksidan, yang banyak antioksidan itu terutama pada makanan sayuran buah-buahan yang berwarna-warni. Tomat. Jadi tomat, jadi warnanya merah ngejreng ya. Terus jangan cabai ya Mbak, Brokoli hijau banget itu, terus apel ya. Terus wortel itu sangat bagus sekali. Jadi kalau saya bisa dibuat jus tiga buah ya. Jadi wortel, apel, atau ditambah sama tomat kayak gitu bisa. pakai gula? Enggak boleh. Enggak pakai gula. Pakai es. Ya, jadi makanan yang antioksidan itu yang saya kasih anjurkan. Antioksidan itu terutama pada tadi itu. Kemudian juga lemak yang tidak jenuh. Jadi lemak yang tidak jenuh itu biasanya pada minyak ikan ya. Kemudian minyak zaitun ya, olive oil itu